Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hidayat, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Sifat-sifat umum aktivitas manusia. Ya, kali ini kita akan berbicara mengenai manusia. Sebagai makhluk hidup, tentunya manusia memiliki karakteristik atau sifat yang secara umum dimiliki oleh semua manusia. Namun dari semua sifat-sifat umum tersebut, kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan antara satu individu dengan individu lainnya. Ya, karena kita berbeda. Setiap manusia yang diciptakan itu memiliki perbedaan. Bahkan ya, saudara kembar saja yang kita sulit untuk membedakan wajah mereka ataupun postur tubuh mereka karena mirip ya, ataupun sangat mirip gitu. Namun mereka juga memiliki perbedaan. Sebagai contoh, sidik jari mereka. Ya, itu bukti bahwa kita memiliki perbedaan, apalagi yang bukan saudara kembar, gitu. Lalu dengan perbedaan-perbedaan ini, ya, seorang pendidik dituntut harus paham, harus tahu bagaimana memperlakukan anak muridnya dengan benar sesuai dengan kemampuan dari sifat-sifat umum yang mereka miliki. Berbicara mengenai sifat-sifat umum aktivitas manusia, di dalam sebuah buku psikologi pendidikan, judulnya dikarang oleh Sumadi Suryabrata. Di sana ia menjelaskan ada 8 sifat-sifat umum aktivitas manusia. Namun pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan 4 sifat-sifat umum saja, yakni ingatan, kemudian berpikir, perasaan, dan motif-motif. Bagaimana penjelasan dari keempat sifat-sifat umum tersebut? Mari dengar penjelasannya dengan seksama. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh kepada Anda. Suatu hari, saat setelah liburan tahun baru usai, Anda pun memasuki semester baru. Kemudian, saat pertemuan pertama di semester tersebut, guru Anda meminta Anda untuk menceritakan kembali pengalaman-pengalaman menarik yang Anda jalani di masa liburan Anda. Kemudian Anda pun menjelaskan atau menceritakan kembali apa saja keseruan-keseruan yang Anda jalani di masa liburan tahun baru itu. Seperti misalkan Anda mudik bersama keluarga ke kampung halaman, atau Anda berkemah bersama keluarga, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimanakah Anda bisa menceritakan kembali peristiwa-peristiwa tersebut sedangkan peristiwa-peristiwa itu terjadi di masa lalu? Ya, itu adalah ingatan. Ingatan berperan penting dalam mengembalikan informasi-informasi yang telah lalu yang ada di dalam otak kita. Sesuai dengan pengertian yang dijelaskan oleh John Weissentrop di dalam bukunya Psikologi Pendidikan, ia menuliskan bahwa memori atau ingatan itu adalah retensi informasi. Retensi itu adalah penyimpanan. Artinya memori atau ingatan adalah penyimpanan informasi. Kemudian ia juga menambahkan bahwasanya tanpa memori kita tidak akan bisa menghubungkan peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan apa yang kita alami sekarang. Tentunya ini related bukan dengan contoh yang telah saya paparkan barusan. Tanpa memori, Anda tidak akan bisa menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang Anda jalani di masa liburan tahun baru Anda itu. Nah, Sentrop juga menuliskan 3 aspek pemrosesan informasi di dalam memori. Pertama,
itu ada encoding. Encoding adalah memasukkan informasi ke dalam memori. Sebagai contoh, hari ini Anda diberitahu oleh guru Anda bahwasanya esok akan ada ujian kimia. Akan diadakannya ujian kimia. Lalu hari ini pun Anda berusaha menghafal rumus-rumus kimia yang diperlukan untuk besok. Nah, proses menghafal rumus-rumus kimia itu telah termasuk ke dalam encoding. Kemudian yang kedua ada storage, penyimpanan. Storage atau penyimpanan adalah mempertahankan informasi-informasi dari waktu ke waktu. Artinya menyimpan. Sebagai contoh, kita akan mengambil contoh barusan. Setelah Anda menghafal, memasukkan informasi-informasi atau rumus-rumus kimia tadi, Anda pun berusaha untuk mempertahankan atau berusaha untuk menyimpan informasi-informasi tersebut, rumus kimia tadi. Anda berusaha untuk mengingatnya minimal sampai ujian kimia esok kelar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari storage atau penyimpanan. Kemudian yang ketiga ada namanya retrieval atau pengembalian. Jadi ingatan itu bukan hanya tentang masukkan informasi kemudian mengingat informasi tersebut, tetapi ingatan itu juga harus mampu mengembalikan informasi yang telah kita hafal, yang telah kita ingat sebelumnya. Ini dinamakan dengan retrieval, mengembalikan informasi yang telah kita ingat sebelumnya. Sebagai contoh, di saat ujian kimia berlangsung, ujian kimia tadi itu berlangsung, Anda pun mampu menulis rumus-rumus kimia yang telah Anda hafal di hari kemarin. Nah, dalam proses Anda menulis rumus-rumus kimia tadi itu telah termasuk ke dalam retrieval atau pengembalian. Karena saat Anda menulis itu, otak Anda berusaha mengembalikan informasi-informasi yang telah Anda hafal di hari kemarin. Ya, itu adalah ingatan. Ingatan ini sangat penting untuk diketahui, untuk dipahami oleh seorang pendidik atau seorang guru, di mana seorang guru bisa memaksimalkan pembelajaran yang dia lakukan kepada murid-muridnya di kelas, dan mengetahui, mengidentifikasi murid mana yang ingatannya lemah, murid mana yang ingatannya kuat, dan sehingga ia mampu menciptakan suasana pembelajaran dan juga metode gaya pengajaran yang mampu dipahami, diingat materi yang dia jelaskan tersebut oleh murid-murid yang ada di kelas itu. Ya, ingatan. Apa itu berpikir? Menurut pengertian dari Sandrock, berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasikan informasi-informasi yang ada di dalam memori. Nah, dari pengertian ini kita bisa ilustrasikan secara ringkas mengenai proses berpikir. Jadi informasi-informasi yang ada di dalam memori itu kita ibaratkan sebagai serpihan-serpihan yang berserakan, serpihan-serpihan yang terpisah. Kemudian berpikir itu merupakan suatu proses di mana atau bagaimana menyusun kembali serpihan-serpihan tersebut menjadi utuh seperti semula. Ya, ini adalah gambaran singkat mengenai bagaimana proses berpikir itu terjadi. Lalu, menurut Plato, ia mengatakan bahwasanya berpikir ini merupakan aktivitas ideasional. Artinya, aktivitas ini terjadi di dalam otak. Jadi, otaklah yang mengolah semua informasi-informasi yang ada di memori tersebut menjadi sebuah hasil akhir, yaitu kesimpulan. Jadi hasil akhir yang
diperoleh dari aktivitas berpikir adalah kesimpulan. Kemudian Surya Brata di dalam bukunya Psikologi Pendidikan menjelaskan bahwasanya ada 3 proses jalannya berpikir. Pertama, pembentukan pengertian. Pembentukan pengertian ini adalah langkah awal dalam berpikir. Pembentukan pengertian merupakan mendeskripsikan, adalah suatu upaya dalam mendeskripsikan suatu kata sehingga dapat dibayangkan bagaimana bentuknya atau bagaimana sifatnya dari kata yang ingin dideskripsikan tersebut. Seperti contoh, saat saya menyebutkan kata mangga, apa yang terbenak di hati teman-teman terhadap kata tersebut? Pastinya teman-teman membayangkan bahwa mangga adalah sebuah buah. Kemudian saat matang isi dagingnya berwarna kuning, kemudian memiliki biji, dan seterusnya. Nah, itu adalah satu contoh mengenai pembentukan pengertian. Kemudian yang kedua ada pembentukan pendapat. Jadi setelah pengertian tadi terbentuk, beberapa pengertian terbentuk, kemudian pengertian-pengertian tersebut dihubungkan antara satu sama lainnya. Di dalam ilmu kebahasaan, pembentukan pendapat ini merupakan juga dapat disebut dengan pembentukan kalimat. Jadi di dalam sebuah kalimat itu harus terdapat struktur, harus adanya terpenuhinya struktur-struktur yang wajib terpenuhi, seperti seperti kebahasaan itu harus memiliki minimal subjek dan predikat. Ya, jadi dalam pembentukan pendapat itu juga sama, karena pembentukan pendapat dengan pembentukan kalimat itu merupakan satu kesatuan. Kemudian pembentukan kalimat atau pembentukan pendapat ini juga di dalamnya ada subjek dan predikat. Jadi subjek ini merupakan sesuatu pengertian yang dijelaskan. Dijelaskan oleh apa? Ya dijelaskan oleh predikat ini. Predikat ini yang menjelaskan subjek. Jadi predikat adalah pengertian yang menjelaskan. Sebagai contoh, Budi sedang membaca buku. Nah, kata Budi itu adalah sebuah pengertian atau pengertian itu adalah sebuah subjek yang mana pengertian yang dijelaskan sedang apa begitu. Lalu pada kalimat membaca itu adalah predikat, pada kata membaca itu ada predikat. Predikat artinya tadi adalah pengertian yang menjelaskan. Artinya membaca ini menjelaskan bahwa Budi yang sedang membaca atau melakukan aktivitas membaca tersebut. Itu adalah contohnya. Kemudian yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Nah, ini adalah hasil akhir dari proses berpikir, pembentukan kesimpulan. Jadi setelah adanya beberapa pendapat, kemudian timbullah sebuah pendapat baru, di mana pendapat baru ini berfungsi merangkum semua pendapat-pendapat yang telah ada. Inilah yang dinamakan dengan kesimpulan. Sebagai contoh, ada 2 pendapat. Pendapat pertama, semua manusia pasti akan mati. Pendapat kedua, Siti adalah manusia. Sebagai kesimpulan, pendapat yang baru itu adalah Siti pasti akan mati. Siti pasti akan mati. Nah, itu adalah pendapat yang merupakan kesimpulan, hasil akhir dari proses berpikir. Mengetahui cara berpikir setiap peserta didik itu tentunya sangat-sangat penting bagi seorang guru. Karena mengapa? Dengan mengetahui jalan berpikirnya peserta didik, pendidik atau guru itu
diharapkan mampu menciptakan suasana belajar, mampu menciptakan gaya pembelajaran yang unik yang dapat membuka pikiran peserta didik melalui berpikir. Si guru bisa menciptakan membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menarik minat dari peserta didik. Misal menanyakan sesuatu hal yang membuat peserta didik berpikir dan tentunya menggunakan logika mereka untuk mengungkapkan atau menjawab pertanyaan tersebut. Dan tentunya itu harus sesuai dengan kapabilitas yang mereka punya. Perasaan biasanya didefinisikan sebagai gejala psikis yang bersifat subjektif yang berhubungan dalam merasakan sesuatu atau menilai sesuatu. Ya, perasaan bersifat subjektif yang artinya bergantung kepada penilaian dari masing-masing individu. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya setiap manusia itu berbeda-beda, diciptakan berbeda-beda, memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dan tentunya, pastinya pandangan setiap orang mengenai suatu hal itu juga pasti berbeda-beda. Sebagai contoh, menurut saya, burger adalah makanan yang tidak enak. Tetapi menurut teman-teman saya yang lain, burger adalah makanan yang enak. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perasaan. Perbedaan di dalam sebuah perasaan mengenai suatu hal itu adalah hal yang lumrah. Perasaan juga tidak memiliki alasan konkret mengapa dibalik dari argumentasi atau dibalik dari pernyataan yang diungkapkan. Jika ditanya mengapa kamu memilih itu, mengapa kamu menganggap hal demikian, ia pasti akan menjawab, ya serah-serah aku dong, begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perasaan. Dan menurut Bigot dan kawan-kawan di dalam bukunya, itu ia membagi perasaan ke dalam dua garis besar, yakni perasaan jasmaniah dan perasaan rohaniah. Dan dari kedua perasaan ini juga dibagi ke dalam beberapa hal lagi. Pertama kita akan menjelaskan tentang perasaan jasmaniah. Perasaan jasmaniah adalah perasaan yang bisa dirasakan secara fisik oleh manusia. Dan perasaan jasmaniah ini terbagi ke dalam dua hal lagi. Pertama, perasaan indriya. Perasaan indriya adalah perasaan yang berhubungan dengan perangsang atau alat indera manusia. Seperti contoh, rasa manis, rasa asam, rasa pahit, panas atau dingin, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua, perasaan vital. Nah, perasaan vital ini adalah perasaan yang berkaitan dengan kondisi fisik manusia secara umum. Seperti misalkan perasaan lelah, kemudian perasaan sehat, kemudian perasaan sakit, bersemangat, dan lain sebagainya. Kemudian ada perasaan rohani. Nah, perasaan rohani ini apa perasaan rohani? Perasaan rohani ini adalah perasaan yang berkaitan dengan kejiwaan atau berkaitan dengan di dalam diri manusia. Perasaan rohani itu dibagi menjadi 6 hal lagi. Pertama ada perasaan intelektual, di mana perasaan ini timbul karena telah menyelesaikan problematika dengan intelektual yang mereka miliki atau intelek yang mereka miliki. Nah, contoh dari perasaan intelektual adalah seperti saat seseorang berhasil menjawab semua soal ujian dengan baik, kemudian ia senang. Nah, perasaan senang itu adalah perasaan intelektual. Kemudian ada perasaan kesusilaan. Perasaan kesusilaan adalah perasaan yang mengenai baik atau buruknya suatu tindakan.
Contoh, saat kita melihat ada orang yang berkata kasar kepada orang lain, kita langsung menganggap bahwa perbuatan itu tidak etis, tidak baik, dan tidak dapat dicontoh. Nah, itu adalah perasaan kesusilaan. Kemudian ada perasaan keindahan. Ketiga, itu adalah perasaan yang berkaitan dengan indah atau jeleknya suatu hal. Contoh, saya melihat suatu lukisan di dalam sebuah museum dan menganggap lukisan itu biasa-biasa saja. Namun teman di samping saya melihat lukisan itu sangat menarik dan memiliki keindahan dan keunikan menurut dia pribadi. Dan itu adalah perasaan keindahan. Kemudian yang keempat ada perasaan sosial. Nah, perasaan sosial ini adalah perasaan yang berkaitan dengan manusia lainnya. Sebagai contoh, ada rasa empati saat melihat seorang teman lagi kesusahan dan ada niat untuk membantunya. Nah, itu di salah satu contoh dari perasaan sosial. Kemudian ada perasaan harga diri. Perasaan harga diri ini dibagi lagi menjadi dua hal. Perasaan harga diri positif, perasaan harga diri negatif. Perasaan harga diri positif yaitu perasaan harga diri yang senang, merasa puas karena mendapat pujian, karena mendapat sanjungan, dihormati, dan sebagainya. Sedangkan perasaan harga diri negatif ini adalah perasaan harga diri yang timbul perasaan kecewa, yang perasaan terpuruk karena mendapatkan hinaan, celaan, diremehkan, dan lain-lain. Sepenting apakah perasaan ini di dalam dunia pendidikan, terutama bagi seorang pendidik? Ya, tentunya ini sangat penting karena menciptakan perasaan positif di dalam kelas itu sangat meningkatkan kualitas belajar mengajar di dalam kelas tersebut. Murid akan lebih memperhatikan bagaimana materi-materi tersebut dijelaskan karena ada perasaan positif yang mendorong mereka ingin mendengarkan, ingin memahami materi tersebut. Seorang guru dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan menciptakan permainan-permainan ringkas, permainan-permainan kecil yang cukup di dalam kelas gitu. Kemudian membuat permainan-permainan yang menguji kemampuan mereka terhadap materi yang sedang diajarkan. Nah, itu adalah salah satu contoh membuat perasaan anak didik positif sehingga mereka mampu menerima pelajaran dengan lebih nyaman. Dan di saat Anda ingin tidur malam, sebenarnya apa yang mendorong Anda untuk ingin tidur di saat itu? Ngantuk? Ya, itu adalah alasan mengapa Anda memutuskan untuk segera tidur di saat itu. Lalu, apa yang Anda inginkan dari tidur itu? Perasaan lebih fresh, tentunya lebih bersemangat setelah saat bangun nanti. Ya, itu adalah salah satu contoh dari motif. Motif-motif adalah alasan-alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Ya, salah satu bentuk dari motif adalah motivasi. Saat Anda merasa malas, begitu malas, saat Anda merasa tidak bersemangat, saat itu Anda memerlukan motivasi. Nah, motivasi inilah yang menjadi penyebab alasan mengapa Anda bersemangat kembali. Tentunya motif menciptakan motif di dalam belajar itu tentunya sangat diperlukan dan sangat penting untuk menjadikan proses belajar itu lebih bermakna. Seseorang yang memiliki motif di dalam belajar tentunya mengetahui apa alasan ia dalam belajar tersebut dan ia mengetahui tujuannya di dalam belajar, sehingga itu membuatnya lebih bersemangat dan memiliki kemauan dalam memahami setiap materi yang diajarkan.
Berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki motif di dalam belajar. Mereka cenderung malas, mereka cenderung tidak peduli dengan materi yang dipaparkan oleh guru di kelas. Mereka menganggap bahwa materi yang disampaikan itu adalah sia-sia bagi mereka karena mereka tidak menganggap itu berguna bagi kehidupan mereka. Nah, itu adalah pentingnya menciptakan motif di dalam kegiatan belajar mengajar. Menciptakan motif itu bisa dengan menceritakan kisah-kisah inspiratif oleh pendidik atau guru. Guru bisa memberikan semangat kepada siswa, kepada anak muridnya melalui kisah-kisah inspiratif. Bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang di belahan dunia ini dalam mencapai tujuan mereka. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membangkitkan motivasi di dalam diri peserta didik, sehingga dengan adanya motivasi tersebut mereka lebih bersemangat, mereka lebih paham mengenai apa sebenarnya tujuan dari mereka belajar itu, sehingga mereka akan lebih atraktif dan pembelajaran tersebut menjadi lebih berguna bagi guru ataupun peserta didik itu sendiri. Ya, itu adalah 4 hal yang menjadi sifat-sifat umum aktivitas manusia. Dan sekali lagi, ini sangat penting untuk dipahami oleh si pendidik. Si pendidik dituntut untuk mampu memahami keseluruhan dari sifat-sifat umum manusia, sifat-sifat umum aktivitas manusia, sehingga berguna untuk menciptakan pembelajaran yang lebih atraktif dan menarik minat dari peserta didik. Memahami sifat-sifat umum manusia berarti si pendidik juga harus memfokuskan hal ini kepada peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut. Ia bisa mengetahui bagaimana karakteristik dari setiap individu yang ada di kelas itu dan memaksimalkan pengajaran yang cocok, yang sesuai dengan apa yang mereka sanggup, dengan kapabilitas yang mereka punya, sehingga materi yang disampaikan oleh si pendidik akan mudah dicerna dan masuk ke dalam pemahaman mereka. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang materi sifat-sifat umum aktivitas manusia. Mohon maaf jika saya salah dalam menyampaikan sesuatu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.